Halo Sobat Nonton, apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik-baik aja ya. Setelah di video sebelumnya, kita telah mereview Pacific Rim 2013, kini saatnya untuk melanjutkan ceritanya. Dalam edisi kali ini, tanggung jawab penyelamatan bumi diambil alih Jack Pentecost yang diperankan oleh John Boyega. Ia merupakan anak dari kepala program Jaeger, Stacker Pentecost, yang tewas di seri Pacific Rim pertama. Petualangan Jaeger kembali hadir ke dalam film dan keberadaan Kaiju atau hewan raksasa yang jadi musuh Jaeger masih mengancam bumi dan umat manusia. So guys, sebelum kita lanjutkan, mohon subscribe channel ini yang sedang berjuang di dunia per-YouTuban agar kami jadi semakin semangat upload video untuk kalian. Oke, langsung aja angkat jemurannya dulu dan ini dia ceritanya Pacific Rim Uprising. Film dibuka dengan penjelasan cerita sebelumnya mengenai perjuangan Stryker dan Gypsy Danger melawan Kaiju yang keluar dari celah dimensi, di mana akhir dari misi itu adalah meledakkan celah dan juga peradaban Prekursor yang merupakan nama asli dari alien sang pencipta Kaiju tersebut. Ini adalah Jack Pentecost dan saat ini adalah timeline di mana 10 tahun setelah ayahnya dan Gypsy Danger memenangkan perang melawan Kaiju. Jack Pentecost ini mempunyai pekerjaan sebagai pencuri, suku cadang dari rongsokan robot Jaeger, jadi profesinya nggak jauh-jauh dari dunia kriminal gitulah ya. Bisa dibilang dia itu termasuk mafia juga di sini. Nah, barang yang ia curi bernilai sangat tinggi, yang membuat dia jadi sangat kaya di sini. Suatu hari, saat ia melakukan aksinya di Santa Monica, ternyata barang yang ia incar sudah dicuri oleh pencuri lain, guys. Nah, Jack ini berusaha mengejar pencuri lain itu sampai ke tempat persembunyiannya. Akhirnya, diketahui ia adalah Amara Amani, adalah gadis berusia 15 tahun yang memiliki skill hacking luar biasa. Saking hebatnya, gadis ini mampu untuk menghack sebuah Jaeger, yang ia beri nama Jaeger tersebut yaitu Scrapper. Akhirnya, Jack berhasil menemukan Sarah dengan alat pelacaknya, tetapi beberapa saat kemudian mereka terkepung dan Amara terpaksa mengaktifkan Scrapper yang merupakan Jaeger berukuran kecil yang hanya perlu satu pilot saja untuk mengendarainya. Singkat cerita, mereka berdua pun berusaha melarikan diri menggunakan Scrapper. Namun, mereka dihadang oleh Jaeger pihak pertahanan Pan-Pasifik yang bernama November E. Jack. Walaupun awalnya mereka berhasil mengecoh Jaeger itu, namun ujung-ujungnya tetap ketangkep juga. Sampai akhirnya mereka ditahan di penjara, kemudian Jack dibawa ke ruang interogasi untuk berbicara dengan sekjen program Jaeger kali ini yaitu Mako Mori. Di mana Mako Mori ini adalah anak angkat dari Pentecost yang merupakan ayah dari Jack. Jadi hubungan mereka itu kayak saudara angkat atau saudara tiri gitu guys. Mako Mori memberikan Jack penawaran untuk bergabung dengannya. Namun kali ini Mako memintanya bukan untuk memulai menjadi kadet lagi, tapi ia memintanya untuk menjadi pelatih Moyulan bersama dengan Amara. Moyulan itu adalah tempat latihannya para pilot-pilot Jaeger guys. Scene langsung berlanjut pada base pelatihan pilot Jaeger atau Moyulan. Sesampainya di pangkalan, Amara masih bingung mengapa Jack ini menjadi ranger sedangkan dia malah jadi kadet. Mereka juga bertemu dengan Ranger Lambert yang kita panggil aja Ned biar nggak ribet. Di sini Amara baru menyadari bahwa Jack adalah keturunan Pentecost. Kita juga diperlihatkan beberapa Jaeger di unit Ranger Pentecost ini yaitu Titan Redeemer, Browser Phoenix, Saber Athena, dan juga Gypsy Avenger yang merupakan mark setelah Gypsy Danger atau pembaharuannya. Di scene ini mereka bertemu dengan calon-calon pilot yang lain, di mana Ned juga memberitahu bahwa mereka mempunyai anggota baru yaitu Amara Amani. Di sini juga ada Kadet Victoria dan Kadet Jinhai yang merupakan dua orang pertama yang dikenal oleh si Amara ini. Keesokan harinya mereka melakukan simulasi melawan Kaiju, namun Amara gagal dalam simulasi ini. Ned memberitahu Jack bahwa perusahaan Chow bekerja sama dengan Newton, perusahaan Dr. Gessler, sang ahli biologi Kaiju di film sebelumnya, di mana mereka mempunyai sebuah produk drone yang dapat dikendalikan dari jarak jauh tanpa mengorbankan banyak pilot. Di sisi lain, Marskal Quan bertemu dengan Li Wenxiao. Di sini, Sekjen Mako Mori juga hadir. Kemudian, Dr. Herman Goldblip mengajak Dr. Gessler ini ke penelitian produk roketnya untuk mempercepat peluncuran para Jaeger. Di sini Dr. Goldblip juga menunjukkan bahwa bahan bakarnya adalah darah dari Kaiju. Namun Dr. Gessler ini menolak karena produk drone dari Shaw Industry akan lebih efisien. Berlanjut pada presentasi Shaw Industry, di mana para pilot Jaeger tidak terima karena sama saja itu memecat mereka dan mengambil alih peran Jaeger ke sebuah sistem otomatis yang belum terbukti kualitasnya. Mako sendiri beranggapan sistem ini rentan untuk dihack oleh para hacker. Mako Mori meminta Gypsy Avenger untuk mengawal pertemuan besok. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Gypsy yang mengawal pertemuan dewan melihat ada keanehan di mana burung berterbangan dari arah laut.
Kemudian muncul robot seukuran Gypsy yang menyerang pertemuan tersebut. Gypsy pun bertarung dengan robot itu dibantu oleh beberapa Jaeger lainnya. Di sini mereka sangat kewalahan karena Jaeger ilegal ini sangat kuat. Pada insiden ini, helikopter Mako tertembak. Akan tetapi, Mako berhasil mengirimkan sebuah data, walaupun pada saat itu masih belum jelas data apakah itu. Gypsy kemudian berusaha menyelamatkan Mako, namun gagal guys. Hal ini membuat Jack sangat terpukul karena ia baru saja kehilangan saudara tirinya. Dan sekaligus Mako adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki saat itu. Kemudian ia menemui Amara yang sedang berlatih keras, sampai akhirnya ia membantu Amara pada situasi tersebut. Dan melihat kenangan buruk tentang kematian orang tua Amara saat Jack melakukan drift dengannya. Ya, kurang lebih ini mirip banget kayak Riley Beckett dan Mako Mori di Pacific Rim 1 ya. Kemudian, Jack dan Ned datang ke lab Dr. Gottlieb di mana mereka sedang berusaha memecahkan misteri dari pesan yang berusaha dikirim oleh Makomori sebelum ia tewas. Kita juga akhirnya mengetahui nama Jaeger ilegal itu adalah Obsidian Fury. Berlanjut pada perusahaan Shaw Industry yang akhirnya disetujui dalam memproduksi drone mereka di seluruh dunia. By the way, drone di sini bukan robot terbang yang biasa kita lihat itu ya. Bukan kayak gitu, tapi lebih ke robot yang ukurannya besar tapi autopilot. Di sini terdapat sedikit dialog yang akan menjadi clue atau plot twist besar, di mana di sini Dr. Gessler juga mengatakan bahwa ini memang sesuai rencana. Kalimat itu akan sangat berhubungan sekali dengan akhir dari film ini guys. Kemudian, sepulang dari Shaw Industry, Dr. Gessler ini pun menemui istrinya yang ternyata adalah otak kaiju yang masih hidup dan aktif. Ia pun melakukan drive dengan otak tersebut. Berlanjut pada pertarungan antara Amara dan Victoria karena Victoria menganggap remeh Amara. Untungnya mereka berhasil dilerai oleh Ranger Ned. Kemudian Ranger Ned dan Ranger Jack dipanggil oleh Marskal Quan yang berhasil memecahkan pesan yang dikirim oleh Sekjen Mokomori, di mana pesan data tersebut adalah sebuah tempat yang bernama Severnaya. Tempat ini berada di semenanjung kecil Siberia. Mereka mendapatkan dokumen tua di mana tempat tersebut adalah sebuah fasilitas pembuatan inti core dari Jaeger pada zaman tenaga nuklir dulu. Namun menurut pernyataan Dr. Gottlieb, tempat itu sudah tidak aktif selama bertahun-tahun lamanya, setelah peristiwa kemenangan 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, Gypsy Avenger datang ke tempat tersebut seorang diri untuk mengecek situasinya. Kemudian Jack menemukan sinyal misterius dari arah pabrik tersebut. Namun di sini dia diserang oleh Obsidian Fury yang tiba-tiba datang dan menghancurkan tempat itu, ya seolah-olah menghilangkan barang bukti. Dan di sini terjadilah pertarungan yang sangat epik antara Gypsy Avenger melawan Obsidian Fury. Singkat cerita, Gypsy Avenger berhasil mengalahkan Obsidian Fury dan memeriksa ruang kendalinya yang dimana mereka sangat terkejut karena ruangan tersebut diisi oleh otak kaiju guys. Jadi otaknya bisa mengendalikan sebuah Jaeger. Hebat kan? Mereka pun membawa ke Dr. Gottlieb di mana mereka menyimpulkan bahwa ini adalah bukan perbuatan dari alien prekursor yang merupakan spesies alien dari episode sebelumnya. Tapi ini adalah ulah dari manusia. Kemudian berlanjut pada Amara dan para pilot lainnya yang langsung masuk ke dalam Jaeger itu. Dan mereka menemukan bahwa ada yang aneh pada robot tersebut. Namun Jinhai terkena larutan asam dari sisa kaiju tersebut dan dibawa ke ruang gawat darurat. Hal ini membuat Amara dikeluarkan dari program Jaeger karena masuk ke dalam robot itu tanpa izin yang membuat temannya terluka. Jack kemudian menanyakan kepada Amara perihal kejadian itu, di mana Amara memberitahu bahwa Obsidian Fury ini mempunyai teknologi yang sama persis seperti Shaw Industry yang membuat Jack mencurigai perusahaan Liwen Shaw itu. Jack pun meminta Dr. Gottlieb menemui Dr. Gessler untuk menanyakan hal ini. Berlanjut ke Liwen Shaw yang terburu-buru ke kantornya karena ia mencurigai ada sesuatu yang aneh. Amara yang akan dikeluarkan dari markas Jaeger kaget bahwa ada drone milik Shaw Industry yang datang dan mereka semua lepas kendali dan berevolusi menjadi kaiju. Para kaiju drone ini menyerang secara brutal markas Meulan hingga banyak korban jiwa dan hampir seluruh fasilitas itu hancur. Dr. Gottlieb yang menemui Dr. Gessler ditahan oleh keamanan Shaw Industry, namun mereka dapat melawan dan kabur. Kemudian Dr. Gessler mengaktifkan subinstruksi yang ia buat untuk mengambil alih kendali seluruh drone Shaw Industry itu. Namun ia ternyata bukan malah mematikan drone tersebut, tapi subinstruksi Dr. Gessler ini justru makin memperbanyak serangan kaiju drone itu di seluruh dunia. Di mana Dr. Gessler ini bahkan sudah merencanakan hal ini sejak 10 tahun yang lalu, tepat setelah kemenangan Gypsy menutup celah dimensi. Di sini terbukti bahwa Dr. Gessler selama ini sudah dirasuki sekaligus dikendalikan oleh para prekursor untuk menginvasi bumi tahap kedua. Para kaiju drone itu pun berkumpul untuk membuka portal dimensi agar para kaiju yang lain dapat keluar. Marskal Quan tewas pada penyerangan di Moyulan ini. Kemudian Liwen Shaw datang berusaha menghentikan Dr. Gessler karena telah mengambil alih produknya secara ilegal. Namun Dr. Gessler ini berhasil kabur dari Shaw Industry. Singkat cerita, Liwen Shaw berhasil menonaktifkan semua drone yang ada. Pada insiden ini, Moyulan sangatlah hancur. Para Jaeger pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Amara pun diangkat menjadi teknisi oleh Jack untuk membantu merangkai ulang para Jaeger yang rusak, serta dibantu oleh suku cadang dari Shaw Industry selaku perusahaan yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini ya.
Berlanjut pada persiapan rencana, di mana terdapat 3 kaiju yang terdeteksi, yaitu Hakuja dan Psychotron yang berkategori 4. Yang ketiga ini, kaiju berkategori 5 yaitu Raijin yang merupakan spesies yang sama yang dilawan oleh Stacker Pentakos dulu. Kemudian mereka juga mengetahui tujuan para kaiju adalah Gunung Fuji, yang di mana mereka akan melepaskan erupsi untuk menciptakan gas yang dapat memicu kehancuran bumi. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalankan rencana dengan menambahkan roket turbo berbahan dasar darah kaiju dan beberapa bahan langka di bumi atau rare earth. Rancangan roket tersebut adalah rancangan dari Dr. Goblet di awal film tadi ya. Sampai akhirnya mereka berhasil memperbaiki Cyber Athena, Guardian Bravo, Bracer Phoenix, dan juga Gypsy Avenger yang di-upgrade dengan bantuan dari teknologi Shaw Industry dan juga dikombinasikan dengan Obsidian Fury. Mereka berempat pun pergi ke lokasi pertempuran dengan menggunakan roket rancangan dari Dr. Goblet itu dan tiba tepat waktu di Tokyo, Jepang. Pertempuran pun berlangsung sangat sengit sekali guys, karena ketiga kaiju ini bersatu berkat bantuan dari Dr. Geisler yang melepaskan kaiju berukuran mikro yang merekatkan ketiga kaiju itu dan berubah menjadi 3 kali lipat lebih besar, bahkan bisa dibilang menjadi kategori 6, 7 atau nggak tahu guys, pokoknya gede banget yang kita kenal dengan Mega Kaiju. Akhirnya di sini mereka sangat terpojok sekali dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Guardian Bravo di sini nekat maju untuk melawan Mega Kaiju itu, namun gagal dan bahkan menewaskan satu pilotnya yaitu Sures. Sekarang sisa mereka bertiga yang berusaha menyerang kembali, mengincar otak kedua dan berhasil, namun Cyber dan Blazer juga ditumbangkan oleh Kaiju itu. Kemudian Gypsy Avenger pun tumbang karena Ned terluka di sini dan Jack Pentakos berusaha bangun mengendalikan Gypsy secara solo player seperti ayahnya dulu. Namun untungnya hal itu dihentikan oleh Amara yang menggantikan Ned sebagai kopilot. Tapi karena kaiju itu sudah terlanjur pergi ke lereng Gunung Fuji, mereka kemungkinan tidak akan sempat mengejar kaiju itu. Sampai akhirnya Scraper pun datang yang dikendalikan oleh Lee Wen-Sao dengan beberapa modifikasi dari Shaw Industry. Scraper juga membawakan roket untuk Gypsy pergi dengan cepat menuju Gunung Fuji. Singkat cerita, mereka berhasil menuju ke Gunung Fuji dengan cepat. Di sini mereka melaju mengandalkan panas atmosfer yang membuat Gypsy menjadi sangat panas seperti meteor dan berpotensi untuk meledak karena Gypsy ini bertenaga nuklir. Jadi sama dengan pendahulunya yang juga bertenaga nuklir. Amara dan Jack tidak punya banyak pilihan selain menabrakkan Jaeger miliknya ke kaiju itu. Ya, siap-siap misi bunuh diri gitu guys. Tapi, tanpa diduga-duga ternyata Scraper yang tersangkut berhasil menyelamatkan Amara dan Jack. Kemudian Gypsy pun menabrak kaiju tersebut tepat di dada dan meledak berskala nuklir yang menewaskan Mega Kaiju tersebut. Perang pun berakhir dan sekali lagi Gypsy berhasil menyelamatkan dunia. Ned juga berhasil menangkap Dr. Geisler yang masih dalam pengaruh prekursor. Film pun ditutup, but di sini ada mid credit scene-nya guys, di mana Jack Pentakos ini memberitahu para prekursor yang masih berada dalam kepala Dr. Geisler ini untuk berhenti menyerang bumi, karena sebentar lagi seluruh Jaeger lah yang datang ke peradaban mereka. So, segitu dulu alur cerita dari Pacific Rim Uprising ini yang mungkin akan dilanjutkan ke Pacific Rim 3. Walaupun belum tahu kapan ya guys, jadi tunggu aja. Menurutku, konflik yang ditampilkan dalam film garapan Stephen S.D. Knight ini lebih kompleks dibandingkan film pertamanya. Sayangnya, detailnya nggak dibangun dengan rapi dan malah terkesan buru-buru. Padahal ada beberapa bagian yang bisa digali lebih dalam. Storyline-nya begitu all over the place and it doesn't seem like Pacific Rim movie. Bagi gua ini nggak seperti Pacific Rim, tapi lebih terlihat seperti film Transformer aja gitu. Apalagi jenis-jenis karakter yang ditampilkan memiliki banyak kesamaan dengan karakter di film Transformer itu sendiri. Tapi bukan berarti jelek ya guys, film ini sangat bagus buat ditonton. So guys, that's all my video for today. Thank you so much for watching. Jangan lupa tinggalin komen kalian di comment box. Give it a thumb up if you like this video dan pastinya subscribe to my channel and find me on Instagram as well. Saya Dewa Yogi Suara and see you next time.